Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue pengen ngobrol santai sih bareng lo semua tentang seberapa penting sih menjadi orisinil, menjadi pribadi yang apa adanya di kehidupan sehari-hari gitu. Gue akuin bahwa menjadi diri sendiri itu gak gampang. Karena kita hidup di dunia itu tuh pasti banyak tuntutan, ngerti gak? Emang gue sendiri tipe orang yang ya begini gitu. Ya cara ngomong gue, cara berpikir gue, cara berpakaian gue tidak pernah tertarik untuk mencoba jadi orang lain. Dan itu kadang menjadi masalah dalam hidup gue loh, asal lo tahu. Kenapa? Karena kadang saking cueknya gue gitu ya, saking apa adanya gue, ada kalanya gue tidak bisa menempatkan diri gue di situasi-situasi tertentu. Misal, gue masuk ke satu lingkungan. Kadang tuh saking gue apa adanya gitu ya, gue seperti ini. Kadang gue kurang bisa mengontrol isi otak gue gitu ya. Gue kurang bisa membaca situasi untuk sedikit jaim. Emang sih dalam hidup ini tuh kadang kita perlu sedikit pakai topeng, ngerti nggak? Kita perlu sedikit menjadi orang lain agar posisi kita aman. Misal, pada saat lo masuk kantor baru, lo baru pindah kerja, pindah kantor baru. Apalagi kalau misalnya bidangnya lah bidang-bidang yang serius, misal kayak perbankan, farmasi, atau alat kesehatan, atau misalnya instansi pemerintah, atau misalnya apapun itu yang mengharuskan lo serius, lo jaga sikap, lo jaga image. Nah, itu kan akan menjadi masalah pada saat lo tampil apa adanya diri lo yang kebalikannya dengan itu. Satu lagi, misalnya lo diajak pasangan lo ketemu sama keluarga besarnya gitu makan malam misalnya. Lo kan nggak mungkin gitu pakai jeans robek-robek, pakai baju yang ngasal, terus lo juga cara ngomong lo juga lo bawa seperti layaknya lo sehari-hari sama lingkungan lo. Itu kan mustahil dilakukan pada saat lo memasuki lingkungan dimana yang lo mesti diem dulu gitu, lo mesti baca situasi dulu nih. Oh nih kalau gue berlaku kayak gini, efeknya ntar kayak gini nih, si mertua kayaknya nggak akan suka nih sama gue. Oh kalau misalnya gue berlaku begini, nanti atasan gue nih bakal bakal berpikiran buruk nih tentang gue segala macam. Rekan kerja gue akan ngejudge gue ini itu sih gitu. Gue akuin nggak gampang emang, karena ya itu tadi gue bilang gitu, oh gue sendiri orang yang agak sulit untuk berpura-pura. Gue nih kalau ngomong ceplos-ceplos gitu ya, apa adanya, dan kadang pola pikir gue itu suka agak nggak diterima sama masyarakat sekitar. Konsekuensi yang harus lo hadepin pada saat lo tampil apa adanya tanpa lo tutup-tutupin adalah lo harus siap untuk sendirian, cuy. Serius, gue gak bohong. Pada saat lo berbeda di antara yang lain, pada saat lo menjadi orang yang tidak biasa seperti kebanyakan orang, akan banyak orang yang gak suka sama lo. Lo bisa berpotensi untuk gak diterima di lingkungan dimana lo berpijak. Serius, gue gak bohong. Nah, cara ngatasinnya gimana sih? Gue tidak pernah menyarankan orang untuk mengubah dirinya untuk jadi orang lain demi diterima di satu tempat. Kecuali, yaitu tadi gue bilang, ada momen-momen tertentu di mana lo harus jaga sikap. Oke, jaga sikap, jaga image itu bukan berarti lo berubah jadi orang lain. Oke, sekarang pertanyaan gue adalah, apakah lo siap terasingkan di dunia lo pada saat lo menjadi diri lo apa adanya? Kalau gue pribadi sih, gue orang yang gak masalah kemana-mana sendirian, ngerti gak? Ibaratnya gue punya teman, tapi ya temen gue pasti akan 4L, lo lagi gitu. Gue bukan tipe yang bisa ngegeng cewek-cewek rame-rame bergerombol hahihi. Itu tuh bukan tipe kehidupan sosial gue gitu. Nah, bagi orang-orang yang pengen diterima di suatu komunitas tertentu, di satu pertemanan tertentu, dan pertemanan itu
punya karakter gitu, dan pertemanan itu tuh punya apa ya, udah punya klaster sendiri gitu. Oh, orang-orangnya kayak gini nih, tipe-tipenya kayak gini gitu. Sementara lo berbeda dari itu dan lo pengen masuk ke lingkungan itu. Kalau saran gue sih, iya, lo tetap harus jadi apa adanya lo sih gitu. Lo tidak perlu, sama sekali tidak perlu mengubah apapun dalam diri lo demi lo diterima. Kalau misalnya emang lingkungan itu tidak menerima lo, ya berarti emang lo bukan bagian dari mereka. Sesimpel itu gitu kalau menurut gue. Ya, lo tetap bisa punya temen banyak, lo tetap bisa diterima di satu lingkungan tanpa lo harus pura-pura gitu. Misalnya pendiam, pemikir, misalnya lo tipe orang yang nggak banyak ngomong, lo tipe orang yang kaku misalnya gitu ya. Ya lo nggak usah berusaha untuk menjadi pribadi yang ceria, yang manja, yang apa namanya rame, terus banyak omong segala macam. Kayaknya nggak perlu ngubah kayak gitu sih, karena nggak penting juga pada saat lo berubah jadi seperti itu. Apakah lo nyaman menjadi seperti itu? Kan enggak gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah menjadi fake atau pakai topeng itu perlu? 50-50 menurut gue. Tergantung di mana lo berada sih gitu. Biar gimana pun lo nggak perlu takut sih untuk tampil apa adanya gitu, karena lambat laun kalau misalnya emang lo baik, kalau misalnya lo respect sama orang, kalau misalnya lo menyenangkan, lo smart diajak ngomong, lo berempati sama orang, mau lo kayak gimana tuh orang akan secara otomatis menghargai keberadaan lo. Ngerti nggak? Semua plus minus sih menurut gue, karena ini kan hidup lo yang memilih jalan apa yang akan lo ambil gitu kan. Tapi saran gue adalah kalau misalnya emang lo nggak nyaman untuk menjadi orang lain, ya jangan gitu. Karena buat apa gitu, nggak ada artinya juga, nggak ada value-nya juga nanti diri lo kalau pada saat lo palsu, lo terlalu menutup-nutupi gitu, lo nggak mengekspresikan diri lo seperti apa gitu. Yang penting sih lo harus tahu tempatnya aja sih, di mana lo berpijak gitu. Lo jangan juga lo menjadi orang yang sembarangan tanpa berpikir, jangan juga lo menjadi orang yang asal jeplak tanpa lo cerna dulu apa yang akan lo omongin gitu. Jangan kayak gitu juga sih gitu kan. Ntar lo ujung-ujungnya kayak orang-orang lagi ya kan, berbuat salah, klarifikasi, minta maaf, kelar. Nggak kayak gitu gitu. Jadi ya lo harus tahu dulu nih diri lo seperti apa yang lo inginkan dalam hidup, visi misi lo apa dalam hidup ini. Lo kenal dulu nih lo kenal dulu nih gitu, diri lo itu seperti apa gitu kan. Nanti dengan sendirinya lo akan menemukan circle lo sih, percaya sama gue. Oke, gue sedikit cerita ya. Dari zaman dulu bisa dibilang gue kurang bisa bersosialisasi, karena menurut teman-teman gue pada zaman gue SD gitu, pada zaman gue SMP, SD lah paling enggak, karena menurut mereka gue agak beda nih sama anak-anak seusia itu kebanyakan gitu. Ambil contoh misalnya, pada saat itu mungkin mereka dengerin musiknya Spice Girl, terus dengerinnya apa sih, Backstreet Boys gitu-gitu kan. Nah, di usia itu gue dengerinnya metal, gue dengerinnya hardcore, dengerinnya musik-musik keras. Ya pada saat gue ngobrol sama teman-teman gue itu pasti nggak akan nyambung kan, dan gue pasti akan dianggap aneh. Ibaratnya kayak, apaan sih lo, cewek kok dengerinnya kayak gitu, apaan sih lo, aneh banget, kita aja dengerinnya ini, kenapa lo dengerinnya itu gitu. Pasti kan gue akan dapat persepsi seperti itu kan. Ya gue bodo amat gitu kan, gue suka dengerin musik keras, ya gue nggak peduli juga lo nggak suka sama gue karena kita beda preferensi musik. Ya it's okay gitu, itu bener-bener nggak masalah. Guys, sorry banget ini kalau misalnya cahayanya berubah, soalnya gue cuma ngandelin cahaya matahari dan ini udah mulai sore. Anyway, dari cerita-cerita gue sebelumnya gitu ya, intinya adalah lo jangan pernah takut untuk menjadi diri lo sendiri. Lo jangan pernah takut beda dari yang lain. Lo nggak usah perlu takut untuk nggak disukain banyak orang, nggak diterima di kelompok tertentu. Lo nggak usah perlu takut, lo nggak usah pedulin itu semua, karena lo hidup juga bukan untuk selalu menyenangkan orang lain, memuaskan orang lain.
selama lo positif, selama lo nggak berbuat onar, selama lo nggak lo nggak fitnah sana sini, lo nggak ngejahatin temen lo nggak busuk gitu sama temen lo, nggak licik, ya udah gitu, jalanin aja hidup lo apa adanya. Lo begini ya begitu, lo begitu ya begini, nggak usah pusing orang bakal suka sama lo apa enggak gitu. Yang penting lo tulus, lo respect sama orang, lo baik sama orang, lo ngebantu, lo berempati. Sisanya lo nggak usah pusingin mau orang itu suka sama lo apa enggak, itu udah bukan urusan lo gitu. Kecuali ya kalau misalnya lo lagi sama bos lo, apa kalau lo lagi sama mertua lo, ya itu mungkin beda ya. Mungkin ada sikap-sikap yang lo perlu rem gitu. Ibaratnya lo nggak bisa terlalu bablas kan ngomong sama bos lo nggak bisa kan ibaratnya kayak lo ngablak gitu sama mertua lo, sama bokapnya pacar lo apa nyokapnya pacar lo kan nggak bisa kayak yang wah ya om ya tante gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, selain dari itu, udah, lo tetap aja stand for your own self. Lo nggak usah peduliin orang bakal mikir lo jelek, atau misalnya lo nggak usah peduliin orang bakal ngomongin lo di belakang. Don't ever give a shit, karena ya ini hidup lo gitu. Lo yang tahu apa yang baik buat lo yang tahu visi misi hidup lo apa, mimpi-mimpi lo apa yang mesti lo raih. Itu semua lo yang rancang, lo yang ngejalanin. Yang jelas sih menurut gue, menjadi pribadi yang original itu adalah segalanya. Ya karena menurut gue menjadi original tuh adalah sebuah value, ngerti nggak? Di situ adalah pembentukan lo memiliki karakter yang kuat, lo memiliki pribadi yang kokoh, lo punya buah pemikiran yang berbeda dari orang lain, itu adalah value banget. Lo punya sikap, lo punya prinsip hidup gitu, lo punya cara pandang yang unik atas dunia lo, itu menurut gue adalah sebuah value atas diri seseorang gitu. Karena menurut gue orang yang fake, orang yang pakai topeng, orang yang tipu-tipu, dalam artian yang tampil palsu gitu, kebanyakan ngecap ya kan, kebanyakan apalah gitu, menurut gue itu enggak banget sih, sumpah enggak banget itu. Buat apa lo tampil baik, lo tampil manis, lo tampil perfect hanya untuk mendapat penilaian orang yang luar biasa gitu, sementara akan ada waktunya nanti itu semua kebongkar, orang akan tahu lo aslinya kayak gimana. Itu lebih zong menurut gue sih. Makanya menurut gue dari awal lo keluar rumah, lo melangkah keluar, ya tampillah apa adanya diri lo. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan, nggak masalah dengan itu gitu. Jadi ya lo nggak perlu takut menghadapi apapun di dunia ini dengan diri lo yang apa adanya sih, menurut gue itu aja. Asalkan pesan gue cuma satu, lo harus tahu tempat, lo harus tahu situasi, lo harus tahu dengan siapa lo bicara, lo harus respect sama orang. Kalau misalnya itu udah lo lakuin, menurut gue itu beres sih. Ya kadang kehidupan sosial ini emang agak kejam menurut gue sih. Tapi justru karena kejamnya itu, lo jangan kayak gampang kebawa arus dan lo gak puguh atas pendirian lo. Karena kalau misalnya lo lemah, lo akan lebih mudah terseret, lo akan lebih mudah jatuh, lo akan lebih mudah untuk dibully jadi bulan-bulanan orang gitu. Mungkin segitu aja sih ngobrol santai kita hari ini. Ya pokoknya intinya berbuat baik aja lah sama orang. Dan jangan pernah tampil palsu di depan umum. Karena lo akan sangat zong, lo akan enggak banget pada saat lo tampil palsu. Dan pada akhirnya orang menemukan sikap atau sifat asli lo. Itu lebih, jangan pernah ngelakuin itu sih, serius. Oke, thank you so much everyone for watching. Semoga lo suka dengan ngobrol santai kita hari ini. Mungkin bahasa gue agak ngalor ngidul ya, agak-agak acak adut gitu. Tapi ya udahlah, balik lagi. Ya gue kayak gini gitu. Jangan pernah takut jadi diri sendiri. Jangan pernah takut untuk berekspresi, untuk mengeluarkan isi pikiran lo dengan baik gitu. Jangan pernah takut untuk menjadi pribadi yang kuat, jangan pernah takut untuk menjadi seorang yang revolusioner, dan jangan pernah menjadi orang yang lemah karena hidup ini kejam. Gue gak bohong. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga lo
suka atas video-video kayak gini. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita cerita-cerita, kita ngomong ngalor ngidul, kita berbagi pikiran, kita sharing apapun itulah gitu. Dadah.